Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita akan membahas kolaborasi KSAD, Jenderal Dudung, dan Menteri Agama Gus Yakut yang akan merontokkan gerombolan kadrun. Sebesar apa bahayanya gerombolan kadrun? Bahaya yang sangat komplit, yang mengancam negara dan bangsa. Sebagian besar dari mereka hendak mengganti dasar negara dengan sistem khilafah. Itu mengancam NKRI. Sementara sikap mereka mengusung radikalisme dan bahkan terorisme pastinya mengancam keselamatan rakyat negeri ini. Ambil contoh FPI ya. Kita lihat lagi salah satu poin yang dikemukakan pemerintah ketika menetapkan FPI sebagai ormas terlarang pada bulan Desember 2020 lalu, terkait catatan tindak pidana terorisme dan umum. Dari pengurus dan atau anggota FPI, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi hukuman. Ditambah dengan sejumlah 206 orang terlibat dalam berbagai tindak pidana umum lainnya, dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi hukuman. Poin lainnya menyangkut sering terjadinya tindakan razia atau sweeping oleh pengurus dan atau anggota FPI di masyarakat, yang merupakan pelanggaran ketentuan hukum. Sebagai tambahan, ada pula fakta lain yang dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Boy Rafli Amar, terkait FPI. Sepanjang tahun 2021, BNPT telah menindak 364 orang terduga teroris. Dari jumlah itu, 16 diantaranya terafiliasi atau berkaitan dengan FPI. Angka dan fakta ini bukti nyata, bukan sebuah pengalihan isu, bukan kriminalisasi ulama, ataupun istilah Islamofobia yang kerap disebut-sebut oleh Fadlizon ya. Ditambah dengan berbagai fakta keterkaitan para petinggi FPI dengan organisasi teroris dunia, ISIS, yang terbongkar dalam persidangan Munarman. Bahkan ada video imam besar FPI yang memperlihatkan dukungannya terhadap ISIS. Semuanya adalah fakta yang tak terbantahkan. Gini aja, pernahkah FPI menyerahkan sendiri anggotanya yang terduga teroris ke Densus 88? Mana pernah. Yang ada malah propaganda yang terus disemburkan oleh berbagai pihak, termasuk elit politik, bahwa FPI bukan teroris. Padahal terorisnya sendiri yang mengaku bahwa mereka adalah bagian dari FPI. Nah, itu semua baru sebagian dari fakta-fakta seputar FPI. Masih banyak hal yang bisa dikemukakan tentang bahayanya FPI, seperti sikap mereka terhadap pemerintah, sikap mereka terhadap presiden terpilih, perilaku mereka yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, hingga pemujaan terhadap baliho imam besarnya. Sudah begitu lama rakyat negara ini terjajah oleh perilaku buruk FPI, oleh tindakan-tindakan mereka yang semaunya sendiri, seakan apapun yang mereka katakan itu selalu benar, padahal fitnah. Dan karena merasa selalu benar dan tidak ada yang berani menindak, mereka pun jadi semena-mena. Suaranya nyaring bergema di mana-mana, seperti baliho imam besar mereka yang tersebar di mana-mana. Seakan jika mengusik baliho itu adalah perbuatan dosa. Ya makin menjadi-jadilah mereka ini, petantang, petenteng. Bahkan imam besarnya pulang kembali ke tanah air, dipaskan di hari pahlawan, dicitrakan sebagai pahlawan, orang suci tak ada nodanya. Oleh sebab itu, ketika seorang jenderal TNI bernama Dudung Abdurrahman dengan tegas menurunkan baliho-baliho raksasa sang imam besar, itu menjadi sebuah pukulan telak buat FPI. Ternyata mereka juga nggak berani melawan, hanya bisa melihat dan teriak-teriak nggak jelas.
Nyalinya nggak segede omongannya ketika mendukung ISIS atau ketika memaki-maki menteri dan presiden. Dari kejadian itu, publik pun jadi paham bahwa selama ini FPI dan gerombolan kadrun secara umum tidaklah segarang teriakannya. Ketika FPI akhirnya dilarang pemerintah dan imam besarnya jadi tersangka dan dipenjara, gak ada 7 juta massa yang mau membela mereka. Paling banter ratusan yang berani datang. Itu pun sebentar juga bubar, seperti yang terjadi pada acara reuni 212 tahun lalu. Publik yang dulu was-was sama FPI, sekarang tidak peduli, bahkan kerap mentertawakan gerombolan kadrun ini. Terima kasih pada Jenderal Dudung. Sudah lama publik menantikan sosok yang tegas, menindak gerombolan kadrun. Jenderal Dudunglah orangnya, yang terus saja menggebrak dan menghempas para kadrun. Bahkan, Jenderal Dudung sudah mengambil alih Monas dari tangan kadrun. Monas yang identik dengan aksi 212, yang seakan jadi kawasan khusus hak milik gerombolan kadrun. Oleh Jenderal Dudung dijadikan lokasi menggelar pasukan TNI pada bulan Januari lalu. Apa nggak sesak nafas itu para kadrun? Jenderal Dudung tidak berhenti menggebrak. Mereka yang melaporkan beliau ke Puspomat dengan tuduhan penistaan agama berdasarkan pernyataan Tuhan bukan orang Arab juga kena gebrak. Karena Puspomat akhirnya dengan resmi menghentikan kasus itu. Berdasarkan penyelidikan dengan melibatkan berbagai saksi dan ahli, di antaranya ahli hukum pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa Indonesia. Sementara yang melapor, foto dan datanya sudah tersimpan di markas TNI AD. Jenderal Dudung paham kok, mereka ini berafiliasi dengan siapa. Beliau tahu kalau mereka itu nyaring bunyinya saja, tapi kalau dihadapi, nggak ada yang berani. Saat ini gerombolan kadrun sedang melancarkan serangan ke arah Menteri Agama, Gus Yakut, dengan tuduhan serupa, yakni menistakan agama. PA 212 pun melaporkan Menak ke Mabes Polri. Yang melaporkan orangnya sama dengan yang melaporkan Jenderal Dudung, yakni mereka yang menyebut dirinya sebagai Koalisi Ulama Habib dan pengacara anti penodaan agama, atau kalau disingkat itu jadi KUHAP APA. Dia lagi. Sudahlah, kita paham kok unsur politis di balik semua tuduhan dan pelaporan ini. Sudah jelas bahwa petinggi PA 212, Novel Bamukmin, mau nyapres kan? Segitunya ya agar tetap ditakuti publik. Mereka ini berusaha eksis sebagai sebuah kekuatan politik berbasis massa. Walaupun sebagian besar sekedar halu saja. Lawong yang demo dan protes di persidangan Rizik hanya sedikit kok. Yang beberapa hari lalu berdemo di Kementerian Agama juga hanya segelintir. Sudah gitu malah bikin malu karena korlapnya salah urutan sholatnya. Jenderal Dudung belum selesai loh, masih ada gebrakan terbaru, di mana beliau akan berkolaborasi dengan Gus Yakut. Dijamin pasti akan bikin para kadrun sesak nafas. Sekitar seminggu lalu, Ketua Umum Pengurus Besar NU, PBNU, Yahya Khalil Stakuf, bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung di Mabes TNI AD. Mereka membahas rencana TNI memberikan pelatihan bela negara bagi GP Ansor dan Banser. Pelatihan ini merupakan perwujudan dari sinergi NU dengan TNI AD untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Menteri Agama Gus Yakut merupakan Ketua Umum GP Ansor dan Panglima Tertinggi Banser. Kolaborasi antara Jenderal Dudung dan Gus Yakut adalah sinyal keras buat gerombolan kadrun. Baru juga rencana ini dikemukakan, pasti para kadrun tambah was-was dan sesak nafas. Ya silakan kalau mau melawan. Rakyat tidak ada masalah dengan TNI AD maupun GP Ansor atau Banser. Yang jadi biang masalah ya kalian itu, para kadrun. Bisa dipastikan bahwa duet Jenderal Dudung dan Gus Yakut bukan sekedar hanya akan menurunkan baliho saja. Kalau kadrun nekat,
Alamat salah pilih lawan. Saya nggak yakin para kadrun ini akan nekat. Seperti yang dikatakan Jenderal Dudung, kalau beneran dihadapi, mana mereka berani? Bravo, Jenderal Dudung dan Gus Yakut. Selalu dari Kura-Kura.